Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bronkitis pada anak. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu bronkitis. Bronkitis merupakan radang saluran bronkus atau saluran yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Penyakit ini dapat dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Pada anak, penyebab bronkitis paling umum adalah infeksi virus atau bakteri dan polusi udara, misalnya asap rokok dan asap pembakaran sampah. Selain infeksi dan polusi, bronkitis pada anak juga bisa disebabkan oleh hal lain, seperti tersedak benda asing, reflux, asam lambung, dan alergi yang dipicu oleh debu, serbuk, sari, atau tunggau. Berbagai gejala bronkitis pada anak berdasarkan durasi waktu gejala yang muncul. Bronkitis pada anak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan kronis. Bronkitis akut lebih sering terjadi akibat infeksi bakteri atau virus. Secara umum, infeksi virus di saluran pernapasan dapat sembuh dalam waktu 10 sampai 14 hari. Meski demikian, bronkitis akut terkadang bisa menjadi kronis apabila kondisi ini terjadi terus-menerus hingga merusak saluran pernapasan. Beberapa riset bahkan menyebutkan bahwa anak yang mengalami bronkitis kronis lebih berisiko mengalami asma di kemudian hari. Jika pada bronkitis akut, gejala dapat bertahan dalam waktu berminggu-minggu. Gejala bronkitis kronis pada anak bisa bertahan lama hingga lebih dari 1 bulan atau hilang timbul sepanjang tahun. Berikut ini adalah beberapa gejala bronkitis yang dapat dialami anak. Yang pertama, batuk berdahak. Yang kedua, hidung tersumbat atau pilek. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, suara serak. Yang kelima, dada terasa sakit atau nyeri saat batuk. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, napas berbunyi, terutama ketika menghembuskan napas, mengi. Yang kedelapan, sulit bicara, makan, atau tidur akibat sesak napas. Pada kondisi tertentu, anak yang mengalami bronkitis harus segera mendapatkan pertolongan dokter, terutama bila mengalami demam hingga di atas 38 Celcius, sesak napas, dan tidak mau makan, minum, atau menyusui. Gejala ini menandakan bahwa bronkitis sudah menyebabkan komplikasi berupa pneumonia. Pengobatan bronkitis pada anak. Pengobatan bronkitis pada anak disesuaikan dengan penyebabnya. Bronkitis yang disebabkan alergi atau polusi dapat diatasi dengan menghindari pemicu alergi atau alergen. Untuk kasus bronkitis pada anak lainnya, dokter akan memberikan beberapa jenis obat untuk mengatasi kondisi tersebut, yaitu antibiotik. Antibiotik diberikan untuk mengatasi bronkitis pada anak yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penggunaan obat ini harus disesuaikan dengan anjuran dan resep dokter. Bila digunakan sembarangan dan tidak sesuai petunjuk dokter, antibiotik justru bisa menyebabkan bakteri kebal terhadap pengobatan yang dilakukan. Meski demikian, antibiotik terkadang juga bisa diberikan sebagai pencegah agar anak tidak terkena komplikasi berupa infeksi bakteri pada saluran pernapasan atau pneumonia. Obat batuk. Obat batuk pada anak dapat diberikan bila batuk yang disebabkan bronkitis sudah membuat anak susah tidur. Meski demikian, Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter lebih dulu sebelum pemberian obat batuk kepada si kecil, berlebih bila anak masih berusia di bawah 6 tahun. Obat-obat jenis lain. Untuk meredakan gejala demam akibat bronkitis, dokter akan memberikan obat pereda demam seperti paracetamol, sedangkan untuk mengatasi bronkitis yang disebabkan alergi, dokter bisa memberikan obat anti alergi atau antihistamin.
pada kasus tertentu, misalnya bronkitis yang parah hingga membuat anak sesak napas atau batuk terus-menerus, dokter bisa memberikan obat hirup dengan nebulizer. Di sini kelompok kami mengambil diagnosa keperawatannya, yaitu yang pertama pertukaran gas, yang kedua hipertermia. Untuk pertukaran gas dengan intervensinya yaitu pemantauan respirasi dengan definisi mengumpulkan dan menganalisis data untuk memastikan kepatenan jalan napas dan keefektifan pertukaran gas. Untuk tindakannya yaitu ada observasi, monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya napas, monitor pola napas seperti bradipne, takipne, hiperventilasi, Kussmaul, Chinese Stokes, biot, ataksik. Monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi kesemestrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, monitor hasil ekrai torak. Untuk cara petiknya yaitu atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasinya yaitu jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Untuk keluaran pertukaran gasnya dengan kriteria hasil ekspektasi meningkat. Dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, takikardia menurun, pusing menurun, penglihatan kabur menurun, diaprosis menurun, gelisah menurun, napas cuping hidung menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, pH arteri membaik, sianosis membaik, pola napas membaik, warna kulit membaik. Untuk intervensi hipertermia yaitu kelompok kami mengambil manajemen hipertermia dengan definisi mengidentifikasi dan mengelola peningkatan suhu tubuh akibat disfungsi termoregulasi dengan tindakan observasi, identifikasi penyebab hipertermia, misal dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Untuk cara petiknya yaitu sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebih. Lakukan pendinginan eksternal, misal selimut, hipotermia, atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin. Berikan oksigen jika diperlukan. Untuk edukasinya yaitu anjurkan tirabaring. Untuk kalibrasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika diperlukan. Untuk keluaran hipotermia setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam dengan ekspektasi membaik, dengan menggigil menurun, kulit merah menurun, kejang menurun, akrosianosis menurun, konsumsi oksigen menurun, piloreksi menurun, vasokontraksi primer menurun, kutis
memorata menurun, pucat menurun, takikardi menurun, takipnea menurun, bradikardi menurun, dasar kuku sianotik menurun, hipoksia menurun. Suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, kadar glukosa darah membaik, pengisian kapiler membaik, ventilasi membaik, tekanan darah membaik. Kesimpulannya, bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Masalah kesehatan ini bisa muncul dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.